ke lapangan itu ada respon nggak dari kalangan wakil rakyat? Jadi kalau yang pertama Iya. itu tidak ada satu orang pun yang Itu datang. yang pertama, menemui tidak ada masa satupun. aksi. Iya. Yang kedua ada beberapa. satu yang keluar, Yang ketiga sekretaris. sekretaris dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Samarinda Podcast, salah satu platform digital surat kabar harian Samarinda Post. Siang hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Di sisi kanan saya ada Mas Joji, nama lengkapnya Joji Kuswanto ya. Joji Kuswanto, beliau adalah Menteri Sosial Politik dari Badan Eksekutif Mahasiswa KM Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Joji. Nah, yang di samping kiri saya ini yang paling istimewa. Beliau jabatannya Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Mula Warman, Bung Rohim. Nama lengkapnya Abdul Muhammad Rohim. Ya, selamat datang untuk keduanya. Sebenarnya ada satu lagi nih teman kita, tapi nggak masuk di kamera. Beliau adalah Nur Arifah, juga dari pengurus BEM Unmul, menjabat sebagai humas. Nah, ini yang paling muda usianya, angkatannya 2020. Kalau di kedua yang masuk kamera ini angkatan 2017. Kalau Mas Joji dari teknik, kalau Mas Rahim dari pertanian. Ya, pertanian. Nah, kedatangan tamu-tamu istimewa kita ini sebenarnya ingin menyampaikan gagasan terkait isu pelemahan KPK ya, yang sudah terjadi sejak lama sebenarnya ya, tapi puncaknya terjadi di periode keduanya pemerintahan Jokowi. Nah, beliau ini kemarin yang menyampaikan aspirasinya secara langsung di depan gedung DPRD Kaltim beberapa hari lalu, melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap KPK yang sudah dilemahkan sejak beberapa tahun terakhir ini. Nah, mungkin kemana nih saya pertama minta penjelasan, ke Sospol atau ke Presiden dulu? Oh ya, ke Presiden dulu. Oke, untuk Mas Rahim, saya minta penjelasannya dong, kenapa Unmul sebagai mahasiswa atau khususnya BEM itu apa yang mau disampaikan terkait pelemahan KPK lah intinya, kira-kira gitu. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait isu KPK ya, memang bukan isu yang baru lagi gitu di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat di Indonesia gitu. Terutama di tahun 2019. Di tahun 2019 pun kita pernah mengawal isu itu dengan aksi besar reformasi di korupsi. Pada saat itu ingin diberlakukannya revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Situ kita sempat aksi besar-besaran, namun hal itu pun juga tidak didengarkan. Akhirnya undang-undang itu pun tetap disahkan, itu 2019. Lalu kemudian isu KPK terus berlanjut. Lalu kemudian puncaknya di tahun ini 2021, KPK benar-benar dilemahkan gitu. Terutama terkait tentang tes wawasan kebangsaan. Yang tentunya menuai polemik bagi mahasiswa, masyarakat ataupun seluruh elemen yang ada di Indonesia. Terkait pertanyaannya yang memang cukup menganehkan gitu kan. Misalnya disuruh pilih Pancasila atau Al-Qur'an, kalau pacaran ngapain aja dan segala macamnya gitu. Nah, jadi dari hal-hal tersebut pun kami menilai bahwa hal-hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk melemahkan KPK, untuk memberhentikan orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya kemampuan, dan orang-orang yang memang masih ingin berjuang memberantas korupsi di Indonesia. Jadi adanya TWK ini merupakan seperti akal-akalan gitu yang dilakukan untuk memberhentikan orang-orang yang memang ingin memberantas korupsi. Terbukti setelah dilakukannya tes wawasan kebangsaan itu, ada 75 orang yang dinonaktifkan. Nah, yang juga menjadi pertanyaannya itu adalah dari tes wawasan kebangsaan itu apa sebenarnya kunci jawabannya? Misalnya ditanyakan, saya pilih Al-Quran atau Pancasila. Kalau saya pilih Pancasila, apakah saya gagal tes wawasan kebangsaan? Kalau saya pilih Al-Quran, apakah saya gagal tes wawasan kebangsaan? Jadi tidak ada transparansi yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Apa menyebab kenapa ini gagal, kenapa ini dinonaktifkan, kenapa ini berhasil dan segala macamnya. Jadi dari situ pun kita mengambil kesimpulan ini hanya akal-akalan yang dilakukan untuk terus melemahkan KPK.
Karena orang-orang yang dilemahkan itu pun dari 75 orang itu ada beberapa yang memang sedang menangani kasus korupsi yang besar. Iya. Nah, jadi itu pun semakin memperkuat asumsi kita bahwa wah, ini memang upaya-upaya yang dilakukan untuk melemahkan KPK. Iya. Nah, lalu kemudian hari ini kita pun tentunya kecewa gitu. Tentunya tidak percaya dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Iya. Namun bukan berarti ketidakpercayaan kita, kekecewaan kita tidak membuat kita peduli seperti itu. Iya. Nah, maka dari itu salah satu bentuk kepedulian kita, terutama mahasiswa, kita pun turun ke jalan Iya. untuk menyampaikan aspirasi terkait Artinya pelemahan menolak TWK itu ya. Ya, kita Dan menolak pemecatan 75 pegawai KPK itu yang sebagian Iya. besar penyidik. Ya, penyidik senior sudah berpengalaman, Iya. sedang menangani kasus besar, bahkan ada guru besar yang memang juga mengajar tes wawasan kebangsaan. Nah, itu kan menjadi hal yang sangat aneh gitu. Kenapa orang tersebut yang mengajar tes wawasan kebangsaan tidak lulus tes wawasan kebangsaan? Iya. Nah, mungkin hal-hal itulah yang semakin menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut semakin dilakukan untuk melemahkan KPK dengan berbagai cara, Iya. bahkan dengan tes wawasan kebangsaan. Nah, jadi secara umum pun kami sebenarnya ingin menyampaikan bahwa kami menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK, baik dimulai dari revisi Undang-Undang KPK, lalu Iya, kemudian iya. tes wawasan kebangsaan, ataupun hal lainnya lah yang memang dilakukan pemerintah untuk semakin melemahkan KPK. Oke, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Unmul kemarin sudah turun ke jalan. Ya. Ada nggak upaya-upaya konstitusi misalnya langsung menyuratin ke pemerintah pusat atau bentuk-bentuk upaya lainnya? Karena kalau kita lihat kan di 2019 teman-teman Unmul juga sudah bergerak, bahkan itu berakhir dengan rusuh, tidak hanya di Samarinda tapi kan di semua daerah kan hampir terjadi merata. Nah, nyatanya di 2021 juga terjadi pelemahan, bahkan ini puncak pelemahannya sudah, artinya skenario yang disusun sejak lama endingnya itu sudah terjadi di pertengahan 2021 ini. Gimana upayanya selanjutnya? Nah, kalau terkait itu memang isu nasional yang kita angkat di daerah sebenarnya cukup berat gitu. Betul. Karena pusatnya, keputusan akhirnya pun nanti ada di pusat. Iya. Nah, makanya kita pun juga berusaha untuk melakukan pergerakan untuk memantik wilayah-wilayah lain. Iya. Untuk bersama-sama mendukung KPK dan menolak segala jenis pelemahan KPK. Iya. Nah, maka dari itu hal-hal yang bisa kita lakukan atau upaya yang kita lakukan memang pertama adalah pencerdasan kepada masyarakat. Nah, jadi kita Pendidikan politik seperti itu ya. ya kurang lebih seperti itu, kayak bikin infografis lalu kemudian menjelaskan oh ini nih isu Propaganda, KPK, ya. semacam seperti itu. Propaganda melalui media, akun sosial media lembaga di BEM Universitas Seperti apa Mulawarman. itu konkret kegiatannya? Maksudnya apakah mengumpulkan massa atau hanya sekedar menyebarkan pamflet atau seperti apa? Hanya menyebarkan pamflet di Instagram ataupun Instagram, media sosial lainnya. Iya. Oh, jadi itu langkah-langkah yang dilakukan selain melakukan aksi Ya, unjuk rasa. jadi sebenarnya bertahap yang kami lakukan karena sebenarnya aksi itu kan jalan yang terakhir ya. Iya, Nah, iya. jadi pertama memang kita memantik juga keresahan yang sama pada Iya. mahasiswa yang lain juga Iya. dengan masyarakat bahwa Iya. ini loh isu yang sedang berkembang saat ini gitu, isu Iya, KPK iya. yang terus dilemahkan. Lalu kita bikin kayak semacam infografis atau Iya. informasi yang harapannya bisa memberikan pengetahuan kepada mahasiswa ataupun masyarakat tentang pelemahan KPK. Lalu kemudian kami pun sempat mengadakan aksi media. Seperti apa itu? Aksi media itu kita upload di Instagram menggunakan Iya. hashtag, Iya, kemudian iya, tag iya. KPK ada Jokowi. Iya, itu Lalu khusus yang dilakukan oleh BEM Unmul ya dilakukan atau oleh itu gerakan serentak secara nasional? Oh, khusus di Samarinda BEM aja. Samarinda. Responnya seperti apa itu? Nah, jadi terkait pengawalan isu ini, awalnya kita juga tergabung di dalam aliansi BEM Samarinda. BEM Samarinda itu Ya. terdiri dari BEM di berbagai Hanya perguruan beberapa tinggi. universitas yang tergabung pada saat itu. BEM Unmul, Pada saat Polnes, itu maksudnya saat gerakan terakhir ini. yang pas awal-awal. Oh, di 2019 itu. Nah, 2021 gerakan awal. Yang gerakan awal ini. Itu tergabung dari beberapa perguruan tinggi selain Unmul. Ya, Polnes, UMKT, Hmm. Widya Agama ya, Iya. Stikes, Stikes. PHS. Nah, jadi terkait pergerakan mahasiswa turun Iya. ke jalan tentang pengawalan KPK di 2021 ini, Iya. itu kita sudah turun 4 kali gitu. 4 kali. 4 kali. Sasarannya gedung DPRD Kaltim di Tetap gedung Karangpace. DPRD. Nah, sejauh 4 kali turun ke lapangan itu ada respon nggak dari kalangan wakil rakyat? Jadi kalau yang pertama Iya. itu tidak ada satu orang pun yang Itu datang yang pertama menemui tidak ada masa satupun. aksi. Iya, yang kedua Yang kedua ada beberapa. satu yang keluar, Satu yang keluar, yang ketiga sekretaris. sekretaris dewan. Iya. Setahu saya sekretaris dewan itu kan tugasnya administrasi ya. Ya. Bukan
bukan legislatifnya kan berarti yang datang kan. Nah yang ketiga berarti baru datang. Yang ketiga Iya, ketemu anggota dewan. ketemu satu ya, komisi satu. Oh komisi 1 itu pun 1 orang aja. Iya, benar. Nah kayak yang keempat terakhir Yang keempat komisi satu juga. komisi kemarin 1 yang juga. keluar. Nah bagaimana diskusinya yang berjalan di saat bertemu dengan wakil rakyat Nah itu? sebenarnya yang kami inginkan itu masa aksi seluruhnya masuk ke dalam. Oh Lalu gitu, kemudian- harapannya mau semua ratusan mahasiswa itu masuk ke area Ya, gedung gedung DPRD, tapi ditahan oleh pihak tidak keamanan, diizinkan masuk. tidak diizinkan masuk. Nah, jadi Mungkin harapannya- khawatirnya terjadi chaos kali ya. Ya, terus alasan protokol kesehatan, Alasan COVID, protokol dan segala kesehatan. macamnya gitu. Akhirnya solusinya seperti apa? Karena ditolak ini masuk semua. Akhirnya kami kemarin bikin bentuk kekecewaan menyegel gedung DPRD. Oh, simbolis. Ya, sebagai Simbolis. bentuk kekecewaan karena kita tidak diterima, Tidak diterima. tidak diizinkan masuk ke Tapi dalam. kan sudah terjadi dialog itu di depan pagar itu antara perwakilan mahasiswa dengan. Ya, Nah, maksud saya dialog di situ tuh nggak ada yang konkret atau misalnya ada hal-hal yang disampaikan yang penting nggak? nggak ada hal yang konkret disampaikan pada saat. Berarti di diskusi situ depan memang gerbang. negosiasi terkait Izin keinginan masuk ke dalam. izin masuk ke dalam, tapi itu tidak dikabulkan oleh Ya. pihak DPRD. Ya. Seperti itu. Ya oke, saya langsung ke Mas Joji lagi. Tadi banyak disinggung oleh presidennya terkait upaya-upaya pelemahan KPK yang dilakukan selain melakukan unjuk rasa, juga melakukan berbagai apa tadi? Aksi media. Nah, apa ya? Kalau bicara tentang kepentingan KPK terhadap wilayah skupnya di Kalimantan Timur, kan kita bisa lihat di Kaltim ini sudah banyak pejabat yang berurusan dengan KPK. Artinya peranan KPK untuk terlibat pada penegakan hukum di Kalimantan Timur itu kan sangat diperlukan. Sehingga ketika terjadi pelemahan KPK di pusat itu mungkin akan berdampak ke Kalimantan Timur. Nah, saya mau minta pendapat dari Menteri Sospolnya BEM Unmul. Nah, terjadinya pelemahan KPK di pusat, dampaknya terhadap Kalimantan Timur seperti apa? Jadi kalau saya berpandangan bahwa hari ini kita di daerah, tadi mungkin sudah disampaikan sama pres saya. Iya. Hari ini kita hadir di jalanan untuk memantik aksi-aksi di daerah untuk menggolkan di nasional gitu. Iya. Karena kita beranggapan bahwa KPK saat ini kan gerakannya di pusat. Betul. Kalau kemudian mereka dilemahkan, maka daerah-daerah lain akan kemudian terdampak. Iya. Bahkan di Kalimantan Timur pun sudah banyak kasus yang terjadi terkait korupsi besar. Gitu. Iya. Salah satunya kemarin Bupati Kukar gitu kan, Iya. yang terjangkit kasus korupsi dan diadili. Iya. Nah ini kan salah satu masalah yang kemudian bisa kita lihat sebagai referensi besar bahwa hari ini Kalimantan Timur banyak kasus korupsinya, dan ini nggak mungkin kita bisa biarkan terus berlanjut. Iya. Dan membiarkan KPK yang seharusnya bertugas memberantas hal tersebut semakin dilemahkan. Ya pada dasarnya kita memang mengetahui bahwa KPK ini punya tugas dibagi dengan tipikor gitu kan. Iya. Tapi skup yang lebih besar itu adalah Di tugasnya KPK. KPK. Iya. Kalau kemudian KPK hari ini dipotong-potong kakinya gitu kan, Iya. untuk memberantas korupsi, kemana arah gerakan KPK untuk memberantas korupsi ke depannya kalau taring-taringnya sudah dipersempit? Jadi harapan dari BEM ini ekspektasinya begitu tinggi ya dengan KPK untuk ikut memberantas kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kalimantan Timur. Nah, tapi kan kalau kita lihat ternyata tugas-tugas pemberantasan korupsi itu kan juga ditangani oleh kejaksaan, kepolisian. Nah, sejauh ini kan ada juga beberapa kasus yang ditangani kejaksaan Kaltim misalnya. Nah, pengawalannya sendiri itu seperti apa? Maksudnya tugas penegakan hukum terkait kasus korupsi ini kan juga menjadi tugasnya kejaksaan dan kepolisian. Nah, sejauh ini apakah tugas-tugas itu sudah dijalankan di Kalimantan Timur lah khususnya? Jadi sejauh pembacaan situasi kita gitu ya, yang lebih memang punya eksekusi besar di lapangan terkait pemberantasan korupsi, apalagi korupsi besar yang merugikan negara dan masyarakat, ini memang dijalankan sama KPK gitu. Ya kita juga nggak bisa menafikan bahwa kejaksaan dan polisi bekerja, tapi memang tugas utamanya ini diamanahkan di masa reformasi pada KPK. Iya. Gitu. Oke.
Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin nanti dijawab oleh Presiden, bisa ditambahkan dengan Pak Menterinya. Ini terkait pengawalan isu-isu yang sudah dilakukan BEM selama ini. Kita tahu bahwa gerakan-gerakan mahasiswa ini kan tidak hanya sebatas dari gerakan-gerakan yang sifatnya euforia, yang hanya turun ke jalan. Nah, sebenarnya kami dari perspektif media sangat berharap teman-teman mahasiswa ketika menyuarakan suatu aspirasi itu juga dilengkapi dengan basic data yang pas. Atau mungkin misalnya begini, pernahkah selama ini misalnya BEM Unmul itu sudah melakukan kajian atau perumusan data terkait pengawalan satu kasus korupsi yang terjadi di Kalimantan Timur? Misalnya seperti itu. Misalnya di Kaltim ini jumlah APBD-nya sekian banyak, tetapi pembangunan yang berjalan tidak sesuai dengan jumlah APBD. Nah, apakah selama ini BEM sudah pernah melakukan kajian-kajian seperti itu? Ya, riset-riset sederhana lah. Ya. Nah, kalau terkait isu spesifik korupsi ke orang tertentu atau spesifiknya di Kalimantan Timur, di kepengurusan kita sejauh ini memang belum ada gitu. Nah, tapi terkait kajian, kalau kita turun ke jalan itu kami pasti ada bawa kajian. Melalui kajian dulu. Seperti apa contoh misalnya kayak terkait pelemahan KPK ini kemarin. Kita sudah susun kajian gitu. Kenapa kita turun ke jalan? Karena alasannya Firly Bahuri yang memang melakukan pelemahan. Ya, yang seperti itu, atau memang terjadi pelemahan KPK dan segala macamnya. Jadi kita tidak langsung secara tiba-tiba turun ke jalan, tapi memang dilakukan dengan berbagai tahapan dan prosedur. Proses perumusan kajian itu melibatkan semua pengurus atau seperti apa? Biasanya kita bagi peran gitu. Ada yang memang tugasnya kajian, media dan segala macamnya. Tapi nanti kalau sudah kita susun, dikirimkan ke dalam grup aliansi. Nanti kalau ada yang mau tambahkan, mau dikoreksi atau segala macam. Oh gitu. Itu menjadi gerakan bersama. Nah, khusus pelemahan KPK kemarin yang menjadi isu sentral, menjadi isu utama gerakan dari teman-teman BEM Unmul, hasil kajiannya itu seperti apa sih sehingga perlu melibatkan mahasiswa di Kalimantan Timur? Ya, kalau terkait isi kajiannya memang yang pertama KPK sebagai anak kandung reformasi yang memang tujuannya adalah untuk memberantas korupsi. Lalu kemudian berdasarkan kajian kemudian konsolidasi yang kita susun, ada beberapa tuntutan yang memang kami ingin sampaikan gitu. Yang pertama, copot ketua KPK Firly Bahuri. Lalu kemudian copot ketua BKN. Lalu kemudian apalagi selanjutnya? Membatalkan penonaktifan 75 orang. Membatalkan 75. Nah, jadi kemudian dari tuntutan itu kita jabarkan hal-hal yang bisa memperkuat dari setiap tuntutan kita. Misalnya dari 75 orang itu, nah kita akan jabarkan bahwa sebenarnya tes wawasan kebangsaan bukanlah sebuah indikator untuk menentukan mereka lolos sebagai ASN atau tidak. Padahal Pak Jokowi pun sudah mengatakan hal itu kan. Tidak bisa jadikan, mengatakan itu bukan sebagai indikator untuk menentukan mereka lolos atau tidak. Nah, tapi ternyata sekarang pun juga masih seperti itu, tidak ada bedanya. Nah, jadi hal-hal itulah yang mendasari kita untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi kita tentang tuntutan terkait pelemahan KPK ini seperti itu. Oke, sekarang sudah jelas tuntutannya 3 poin itu tadi. Sebenarnya ada 5. Bisa ditambahkan. Yang keempat itu tentang untuk menerbitkan Perpu terkait independensi KPK. Perpu terkait independensi KPK. Ya, benar. Berarti kalau Perpu ini kan menganulir undang-undang ya? Seperti itu. Jadi Perpu itu kan terbitnya peraturan pengganti undang-undang. Sebagai ini 2019 juga pernah dijadikan tuntutan untuk ketika RUU KPK itu disahkan. Itu kan tuntutannya Perpu, tetapi tidak dilakukan oleh pemerintahan Jokowi oleh Presiden Jokowi. Nah, tadi disebutkan Perpu independen KPK, berarti meminta tuntutan yang 2019 itu ada lagi tercantum di salah satunya. Berarti RUU KPK itu dibatalkan, kembali lagi ke KPK seperti sebelum ada RUU. Independensinya yang sebenarnya ingin kita dorong. Apa independensi yang membedakan sebelum RUU KPK keluar sama setelah? Nah, jadi ada beberapa hal yang jadi poin penting kenapa RUU itu tahun 2019 itu sangat ditolak gitu. Dari hasil judicial review dan berbagai macam gerakan di pusat ini belum mampu menggugurkan poin-poin tersebut. Poinnya konkretnya seperti apa? Jadi salah satunya itu ASN, kemudian perubahan status pegawai pegawai KPK menjadi ASN. Kemudian adanya Dewan Pengawas. Dan pembatasan hak yang kemudian menjadikan KPK tidak mampu
memproses kasus lebih masif. Jadi ada 4 tuntutannya, satu lagi apa? Yang satu lagi menegakkan janji reformasi terkait pemberantasan korupsi. Menegakkan janji. Lebih ke arah poin penguatan KPK. Oke. Siap. Nah, dari 5 tuntutan ini sudah disampaikan melalui beberapa gerakan, mulai dari pendidikan apa tadi yang media itu? Propaganda media lah, pencerdasan media, juga langsung turun ke jalan. Nah, sejauh ini ada nggak sudah hasilnya? Ya, jadi sejauh ini kalau kita bisa bilang Kaltim yang pertama menggerakkan gitu dengan beberapa daerah yang lain saat itu tentang isu KPK. Nah, jadi hasil yang bisa kita lihat sebenarnya hari ini itu adalah gerakan di nasional mulai terbangun gitu, dan judicial review terkait KPK juga semakin dijalankan. Upaya konstitusi kan sebenarnya sudah dilakukan ya, dari seperti misalnya apa itu yang JR di MK. Nah, tapi kan akhirnya juga gagal ya. Ditolak sebagian, diterima sebagian. Nah, artinya kan sebenarnya tidak ada perubahan dari yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Nah, saya perlu mendapatkan gambaran kalau dari Mas Rahim sendiri. Pelemahan KPK ini kan sebenarnya sudah terjadi sejak edisi Cicak Buaya ya, kalau mungkin mengikutin kan. Nah, tapi betul-betul masif dan sukses dilakukan di masa pemerintahan Jokowi, khususnya di periode kedua ini. Nah, saya mau lihat gambaran apakah selama ini pemerintahan Jokowi terhadap isu-isu pemberantasan korupsi itu sudah dilaksanakan atau seperti apa. Kalau misalnya ada penilaiannya 1 sampai 10, nilainya berapa sih untuk pemberantasan korupsi untuk pemerintahan Jokowi? Oke, kalau terkait itu penilaian ya pemberantasan korupsi di era Jokowi, 1 sampai 10 mungkin 3 mungkin. 3. Iya. Berarti D ya. E. Karena memang ada waktu itu saya lihat grafik ya, pemberantasan korupsi pun semakin menurun. Di tahun ini pun juga cukup menurun gitu pemberantasan korupsinya. Terbukti juga misalnya kayak Harun Masiku sampai sekarang belum bisa ditangkap. Iya, korupsi bansos atau segala macamnya itu kan juga tidak terlalu dikupas tuntas sampai akar-akarnya terkait korupsi. Padahal korupsi tapi kan ditangkap tuh menterinya. Ya, cuma mulai sudah mulai kayak tenggelam gitu isu-isunya kan. Padahal itu melibatkan menteri-menterinya Pak Jokowi ya. Sendiri gitu. Belum lagi yang lobster benih kemarin. Benih lobster. Nah, jadi memang sebenarnya banyak kasus korupsi yang terjadi di tahun ini, cuma tidak ada penyelesaian yang konkret gitu dari pihak yang terkait, terutama KPK misalnya. Banyak kasus-kasus korupsi besar dan bukan main-main jumlahnya gitu kan, tapi tidak terlalu diselesaikan dengan baik. Berarti BEM menganggap di era Jokowi ini gagal dalam pemberantasan korupsi? Iya, gagal dalam memberantas. Oke, saya ke Mas Joji lagi. Kalau dari nilainya berapa? Sama 3 juga? Saya mungkin 2 ya. Nah, lebih turun lagi. Apa indikatornya apa aja? Ya, jadi di masa pemerintahan Jokowi itu paling banyak pelemahan KPK yang terjadi. Mungkin di sebelumnya Cicak Buaya. Sekarang ini baik dari regulasi dan orang-orangnya itu memang dihabiskan gitu loh. Jadi tahun 2019 dihajar pakai regulasi nomor 19 tahun 2019. Di 2021 tahun 2020 mulai kelihatan dari berbagai penindakan kasus korupsi itu ada yang dilarang karena Dewasnya lambat ngasih izin. Terus ada juga yang nggak diizinkan untuk memeriksa. Baru di tahun 2021 orang-orang yang kemudian dari 2019 dan sebelumnya menangani kasus-kasus besar benih lobster, KTP elektronik, bansos dan lain-lain, ini yang dihabisi gitu loh. Meskipun ya memang ada beberapa pegawai juga yang menindak kasus tersebut lulus. Tapi mayoritas yang pentolan-pentolan KPK yang penyidik-penyidik yang menangani kasus itu Pak Harun Ar-Rasyid itu yang dijuluki sebagai Bapak Pemberantasan Korupsi kan. Itu juga ikut di-kick dari KPK kan ini. Sekarang saya supaya diskusinya lebih seru, mungkin waktunya tinggal berapa? Masih banyak ya, Mas Operator? Ya, pokoknya kita diskusi aja lah, nanti sampai nggak ada bahan lagi yang bisa didiskusikan baru kita selesai. Nah, sekarang saya memposisikan diri sebagai orang yang bukan membela pelemahan KPK. Saya mungkin di posisi pemerintah. Nah, pernah ada diskusi yang mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPK ini justru menjadi kontraproduktif terhadap pembangunan. Nah, misalnya
pengawasan KPK yang begitu ketat akhirnya membuat beberapa pejabat misalnya di daerah maupun di pusat itu akhirnya takut dalam mengambil kebijakan, dan itu membuat indikatornya adalah misalnya silpa yang meningkat. Silpa itu artinya belanja anggaran yang sudah direncanakan karena takut terbentur dengan aturan-aturan KPK atau takut dengan terbentur ke kasus hukum, akhirnya pejabat bersangkutan itu memilih untuk tidak bekerja, memilih untuk tidak membelanjakan itu uang daripada nanti tersangkut dengan urusan dengan KPK. Nah, argumen-argumen ini kan disampaikan oleh politisi-politisi yang terlibat dalam reformasi, tetapi dalam proses pelemahan KPK ini justru dia mendukung terbitnya rancangan undang-undang baru KPK. Kita bisa lihat dengan sikap yang diambil oleh Pak Fahri Hamzah, mantan wakil ketua DPR, yang dia juga termasuk orang yang terlibat pada demonstrasi reformasi di 1998 itu, tetapi dia sekarang mengambil sikap justru KPK ini bukan dilemahkan tetapi harus diperbaiki kinerjanya. Nah, sekarang saya minta pendapatnya dari mana nih? Dari Mas Joji atau dari Mas Rahim dulu? Bisa Joji dulu. Nah, kalau ada anggapan-anggapan seperti itu bagaimana cara mematahkan argumennya? Ya, jadi kalau saya berpandangan terkait bahkan yang 1998 memperjuangkan reformasi. Ya, memperjuangkan reformasi terkait pemberantasan korupsi gitu. Iya, iya. Lebih tepatnya kalau dibilang terkait pemberantasan korupsi di daerah gitu karena ketakutan pembentukan regulasi dan penindakan dari KPK, saya pikir ini masalah logika aja gitu. Iya. Karena ada banyak juga gitu kan gubernur lain yang atau pimpinan daerah lain yang tidak terjangkit korupsi tapi tetap menerbitkan kebijakan baru terkait pembangunannya berjalan dan kelolosannya berjalan juga gitu, terkait penindakan kasus korupsi. Jadi anggapan itu nggak bisa diterima? Ya, kalau saya memandangnya seperti itu. Kalau terkait Bang Fahri Hamzah gitu ya, beliau kan menganggapnya bahwa KPK ini nggak bisa jadi sebuah lembaga superpower. Ya, nggak bisa jadi sebuah lembaga independen yang tidak memiliki pengawas. Ya, pengawas lain. Atau bisa bergerak kemana aja, presiden bisa ditindak dan lain-lain. Tetap ada kontrol. Mungkin maksudnya seperti itu. Dan tapi hasilnya yang kita lihat hari ini gitu kan, RUU KPK malah melemahkan KPK gitu, membatasi kinerja mereka sampai beberapa kasus tidak ditindak. Kalaupun ditindak tidak tuntas seperti itu ya. Oke, sekarang dari Mas Rahim sendiri seperti apa merespon anggapan seperti itu? Kalau yang seperti itu, saya pribadi menilainya hanya sebagai asumsi gitu ya, hanya sebagai jawaban-jawaban yang memang sebagai counter terhadap gerakan-gerakan yang memang sudah kita lakukan gitu. Terkait hal tersebut pun memang terutama independensi KPK itu sudah mulai tergerus akibat adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terutama pasal 24 ayat 2 atau 3 kalau tidak salah, yang memang di situ tertulis bahwa anggota KPK sudah dialih statuskan menjadi ASN. Nah, jadi ibaratnya ASN ini akan terikat gitu, harus memiliki dewan pengawas. Kalau mau mengawal harus diizin dan segala macamnya gitu. Menyadap pun harus izin. Nah, hal itulah yang mengakibatkan gerakan KPK terbatas gitu, tidak bisa bergerak sefleksibel yang sebelumnya gitu. Nah, jadi kami pun menilainya dari apa yang kita lihat di lapangan gitu, apa yang kita lihat terutama indikator tingkat pemberantasan korupsi di tahun ini gitu. Nah, kalau jawaban-jawabannya seperti itu tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Yang memang kita harapkan adalah KPK itu tetap independen, lalu kemudian pemberantasan korupsi itu diberlakukan tanpa pandang bulu. Siapapun dia nanti akan tetap diberlakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya, ibarat manusia kan nggak ada yang sempurna. Lembaga pun mungkin tidak ada yang sempurna juga. Nah, dari catatannya si Rahim sendiri, kira-kira ada hal-hal yang memang menjadi poin-poin minus nggak yang pernah selama ini dilakukan KPK? Atau misalnya begini deh, KPK itu sempat dianggap sebagai lembaga superpower yang tidak ada mengawasin. Jadi dia bergerak dengan gerakannya dia sendiri. Nah, kemudian hal itu misalnya diperjelas dengan mentersangkakan seseorang sampai beberapa tahun tapi tidak ada proses tindak lanjut dari proses tersangka itu, sehingga beberapa person itu kan yang sudah ditersangkakan kan tidak bisa ditindaklanjuti, dan itu terjadi pada saat kasusnya misalnya mantan direktur Pelindo
Erjelino itu yang sudah berapa tahun dijadikan tersangka, tapi sampai beberapa tahun kemudian dia menyandang tersangka tapi juga tidak ada tindak lanjutnya gitu kan. Nah itu cuma beberapa contoh. Nah sehingga keluarlah aturan di KPK itu, misalnya KPK boleh melakukan SP3 seperti itu. Dan sekarang langsung terbukti meng-SP3 kan kasus BLBI ya. Nah kira-kira seperti apa penilaiannya selama ini tentang KPK? Kalau saya melihatnya ya memang melihat pertama dari ketua KPK dulu, Firly Bahuri. Nah sebelum dia menjadi ketua KPK, dia pun juga sempat terjerat kasus pelanggaran kode etik gitu. Pada saat sebelum dia menjadi ketua KPK, dia sempat memfoto ruangan-ruangan di KPK gitu. Pada saat presentasi penanganan kasus dia pun foto segala macamnya. Nah hal itulah yang menjadi pemicu di awal kenapa orang yang memiliki pelanggaran kode etik kenapa bisa naik menjadi ketua KPK. Nah lalu kemudian setelah dia menjadi ketua KPK, dia pun kembali berulah dengan melakukan tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya itu tidak perlu untuk dilakukan. Itu bukan menjadi indikator untuk menentukan ini orang punya wawasan kebangsaan atau tidak dengan pertanyaan yang seperti itu kan. Nah hal itulah yang kemudian mungkin menjadi catatan buruk yang saya soroti di tahun 2021 terkait KPK ini. Karena seperti yang juga disampaikan Joji di awal, pertama memang diserang dari regulasi. Lalu kemudian berlanjut di 2021 bahkan langsung orangnya yang diberantas. Nah jadi memang seakan-akan ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Mulai dari regulasi, lalu kemudian menjadikan Firly Bahuri menjadi ketua KPK, lalu kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Nah hal itulah yang mungkin menjadi catatan buruk di KPK tahun 2021 ini seperti itu. Nah tadi Joji juga disebutkan mencopot selain ketua KPK tuh kepala BKN. Ya itu kaitannya seperti apa di TWK? Yang menyusun soal tes wawasan kebangsaan itu ada beberapa. Tapi yang utama diamanahkan itu adalah BKN dan ketua KPK saat itu. Ada juga BIN, ada juga Polri dan beberapa lembaga yang lain yang menyusun. Nah dari situ kita memandang isi tes wawasan kebangsaan ini tidak menunjukkan nilai-nilai kebangsaan atau Pancasila, sehingga memang tujuan ada asumsi yang kita ambil bahwa memang tes wawasan kebangsaan yang dibuat sama BKN ini sudah di setting untuk menggugurkan orang-orang tersebut yang dianggap ya kalau kita bisa bilang Taliban gitu menurut beberapa orang gitu kan. Dan itu yang sebenarnya ingin kita counter lah kalau kita bahasanya dari mahasiswa ke pemerintah terkait pelemahan KPK gitu. Berarti 5 poin ini sebenarnya selain memang dirumuskan oleh teman-teman BEM Unmul juga menjadi kesepakatan bersama gerakan mahasiswa di Samarinda. Di Kaltim. Kemudian juga menjadi isu yang sama juga disuarakan di tingkat nasional. Nah, pertanyaan terakhir. KPK sudah dilemahkan, teman-teman juga sudah bergerak. Apa harapan terakhir teman-teman dalam merespon situasi seperti ini? Harapan kita pertama memang terutama kepada mahasiswa gitu ya, jangan pernah patah semangat untuk terus menyampaikan kebenaran melawan kebatilan. Dengan salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah turun ke jalan gitu, untuk terus mendesak pemerintah yang memang selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap mahasiswa ataupun masyarakat. Itu harapan kita, karena kalau bukan kita lagi yang terus mendesak atas kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, tentunya mereka akan semakin leluasa ketika tidak ada yang mengkritisi ataupun melakukan pergerakan untuk melawan kebijakan-kebijakan yang sudah mereka lakukan. Lalu yang kedua, harapan besar kita terutama tentang KPK ini adalah tetap dengan tuntutan yang sudah disebutkan tadi, copot ketua KPK Firly Bahuri, karena kami pun merasa bahwa dialah salah satu orang yang mungkin menjadi penyebab lemahnya KPK di 2021 ini. Seperti itu. Kalau dari Joji? Ya kalau saya berharap karena ini adalah sebuah keresahan yang lahir organik dari masyarakat. Kita bisa bergerak bersama mahasiswa dan masyarakat sama-sama menguatkan KPK. Karena pada dasarnya ketika hari ini sebuah lembaga yang diamanahkan untuk memberantas korupsi tidak mampu menjalankan fungsinya, maka kita harus berjuang untuk membelanya. Siap. Gitu. Oke, teman-teman pembaca Sapos yang mendengarkan podcast ini, jadi tadi kita sudah mendengarkan pemaparan atau gagasan dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Unmul. Di sini tadi kami menghadirkan Mas Rahim selaku Presiden BEM Unmul, juga ada Mas Joji selaku Menteri Sospol Badan Eksekutif Mahasiswa Unmul. Nah, kedatangan mereka ini adalah untuk menyampaikan gagasan terkait pelemahan KPK yang sudah terjadi secara masif sejak beberapa tahun terakhir. Jadi kita
dari Samarinda Pos mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa bisa didengarkan oleh para pemangku kebijakan, dan ini juga sebagai bentuk ajakan kepada mahasiswa lainnya, kepada elemen-elemen mahasiswa lainnya, bahwa reformasi sebenarnya belum selesai. Perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Nah, kita berharap diskusi-diskusi seperti ini masih sering dilakukan, khususnya dari teman-teman mahasiswa. Sebenarnya nggak hanya isu-isu KPK, maksudnya tidak hanya isu-isu nasional, tapi kita lebih apresiatif kalau misalnya teman-teman ini bisa membawa data yang bagus terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah, khususnya di Kalimantan Timur. Terakhir, saya ingin mempromosikan bahwa surat kabar Samarinda, harian Samarinda Pos itu bisa diakses melalui platform digital, melalui e-paper Sapos.id. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Presiden BEM Unmul Mas Rahim dan Menteri Sospol BEM Unmul Mas Joji. Itu saja yang mungkin dapat kita lakukan. Ini, Mas, silakan. ada yang mungkin kelewat tadi, belum spesifik itu Oke, silakan. terkait persiapan kita ataupun tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam menggelar aksi yang sudah dilakukan 4 kali ini. Silakan. Mungkin bisa kita jelaskan, nanti bisa ditambahkan oleh Joji gitu ya. Iya. Mungkin memang yang pertama dalam respon isu itu, Iya. kita bersama dengan Aliansi BEM Samarinda. Aliansi BEM Sudah Samarinda. ya. Lalu kemudian kita susun eskalasi apa yang akan kita lakukan untuk menyampaikan ataupun membahas tentang pelemahan KPK ini. Nah, lalu kemudian salah satu yang kita lakukan pertama pada saat itu adalah melakukan aksi media. Salah satunya WhatsApp serentak Ketua KPK. Itu di tanggal 6. WhatsApp serentak Ketua KPK itu seperti apa konkretnya? Kita ada bikin pesan yang isinya memang dari narasi-narasi yang telah kita susun. Poin pentingnya adalah kita meminta dia mundur dari Ketua KPK. Itu langsung dikirim ke nomor pribadi, ke nomornya beliau. Nah, jadi mahasiswa di Unmul ataupun Polnes segala macamnya ikut untuk melakukan kegiatan aksi media itu. Gerakan ini terpusat di Samarinda atau Kaltim saja atau memang sudah nasional? Samarinda. Kita yang pertama memulai menggagasnya seperti itu. Kita menggagas. Nah, lalu kemudian setelah kita melakukan aksi media itu, ada perlakuan yang kurang mengenakan kepada kami gitu. Oh, pernah mendapatkan intimidasi berarti? Ya, bahkan seperti apa itu? WA-nya disadap, dihack, Instagramnya pun seperti itu. Jadi ada salah satu anggota BEM yang dihack WA-nya, lalu kemudian dikirimkan pesan-pesan yang tidak senonoh, lalu kemudian oleh siapa yang mengirim? Anonim? Orang yang menghack WA-nya itu. Terus? Nah, lalu kemudian bahkan sampai keluarganya pun diteror. Nah, jadi dia bilang kita pun juga ada buat Twibbon, kan? Itu Twibbon, lalu kita buat Twibbon itu seperti apa? Twibbon itu yang kayak postingan, ada memang desain khususnya, nanti foto kita serentak gitu kan. Nah, jadi orang yang membuat itu pun diteror untuk segera menghapus Twibbon itu. Nah, jadi setelah kita melakukan aksi media, memang sejauh ini ada 2 orang yang diteror. WhatsApp-nya dihack, lalu kemudian juga keluarganya juga dipaksa untuk segera menghapus aksi-aksi media yang sudah kita lakukan. Artinya perlawanan teman-teman ini mendapat perlawanan dari yang diserang seperti itu. Namun setelah itu kita tidak gentar, tidak takut, tetap untuk terus melakukan pergerakan. Lalu kemudian kita aksi pertama itu di tanggal 10 ya kalau nggak salah. 10 Juni. Itu pertama bersama Aliansi BEM Samarinda. Lalu kemudian yang kedua tanggal 14 kalau nggak salah, itu pun juga bersama masih Aliansi BEM Samarinda. Pada saat itu kan kita mau dikasihkan janji kalau mau audiensi dengan perwakilan dengan ketua DPRD. Kita mau diadakan dijanjikan untuk audiensi dengan perwakilan hanya 20 orang. Nah, tapi ternyata pada saat itu kita aksinya tuh hari Senin, hari Kamis, sudah kayak mau puasa sunnah gitu kan. 1 minggu Senin 2 kali. Jadi waktu itu kita dijanjikan untuk bertemu. Pada saat kita turun aksi, mereka semua tidak ada. Katanya lagi ada perjalanan dinas. Padahal yang membuat janji dari dia juga. Ya, mereka yang menjanjikan. Dia teman-teman turun aksi hari Senin tanggal 10 itu. Pasca itu dijanjikan untuk ketemu dengan ketua dewan dengan plus 20 perwakilan mahasiswa. Itu dijanjikan di hari Kamis. Nah, kebetulan kemudian teman-teman di hari Kamis itu datang lagi untuk menuntut janji dari yang sudah dia sepakati juga. Tapi tiba-tiba dibatalkan karena ada berarti itulah yang sebagai bentuk kekecewaan kita gitu kan, sudah dijanjikan, kita sudah datang di PHP lah istilahnya, bahkan sudah sampai berkali-kali gitu. Nah, lalu kemudian karena masa yang lain pun juga bergejolak gitu tentang pelemahan KPK ini, lalu kemudian kita lebih membesarkan
aliansi. Karena awalnya kita pakai aliansi BEM Samarinda, selanjutnya kita pakai aliansi Kaltim Bersatu. Kaltim Bersatu. Berarti tidak hanya mahasiswa dari Samarinda yang tergabung di situ. Pukar pun ada, mereka bergabung juga bersama kita. Nah, jadi setelah itu masanya lebih besar, kita aksi lagi terakhir kemarin. Nah, memang hasilnya kemarin kapan itu? Tanggal hari Senin. Oh, Senin. Ada aksi juga kemarin ya. Kemarin. Oh, intinya berarti teman-teman sebenarnya aksi pertama itu untuk menuntut janji dari aksi aksi yang kedua itu justru menuntut janji dari aksi yang pertama. Nah, boleh tahu yang menjanjikan itu siapa untuk ketemu ketua dewan? Anggota dewan juga yang hadir, audiensi. Ketua DPRD. Bukan, maksudnya yang memberikan janji gitu, nah bahwa nanti akan ketemu dengan ketua DPRD itu siapa? Oh, jadi memang bapaknya. Tapi berarti via WhatsApp gitu. Lewat WhatsApp salah satu beliaunya saya langsung dari Menteri Sospol Mas Joji ini. Jadi saya hubungi beliau, dia bilang Kamis jam 9. Tapi H-1 sebelum itu dikonfirmasi lagi. Iya, kita keluar kota. Oh. Flyer sudah tersebar. Iya, akhirnya karena sudah kadung janji ya udah bergerak tetap di hari Kamis itu. Tapi kita hubungi juga ini Pak Kesra Komisi 4. Siap. Dan beliau ternyata nggak bisa juga tiba-tiba di hari Kamisnya. Gitu. Artinya anggota dewan ini lebih memilih melakukan kunjungan-kunjungan kerja ketimbang menemui langsung mahasiswa seperti itu. Ya. Bisa kita simpulkan seperti itu. Oke, ada yang mau ditambahkan dari Joji? Cukup, kayaknya tadi cukup banyak, dan sekarang juga sebenarnya di nasional juga sudah bergerak karena BEM juga kan bergabung di BMSI bersama Polnes dan UMKT. Dan kemarin juga teman-teman nasional melaksanakan aksi media dan Korpus BMSI saat ini juga diretas. WA-nya diretas. Yang diretas WA siapa? Korpus Koordinator Pusat BMSI. Nofrian Akbar. Oh, berarti perlawanan teman-teman ini betul-betul sudah disiapkan. Jadi, perlawanan berikutnya. Tadi kan sempat saya sampaikan kalau misalnya dari Aliansi BEM Samarinda buat aksi WA serentak gitu kan. Nah, hal itu pun menjadi inspirasi dari teman-teman pusat untuk melakukan hal yang serupa. Nah, lalu kemudian di pusat pun melakukan hal tersebut dan akhirnya WA korpus kita, koordinator pusat pun juga dihack juga. Bahkan sampai ini dia dipesankan Gojek datang ke alamat temannya tapi bukan punya dia gitu. Jadi apa yang dikirim? Pesan makanan gitu. Bahkan sudah sampai 800.000, bahkan terus bertambah, kayaknya sudah sekitar jutaan. Jadi kan misalnya WA korpusnya itu diretas. Dia pesan makanan lewat WA itu. Tapi tetap dibayar itu ya berarti ya? Iya, dia tetap bayar. Jadi merugikan lah sudah. Iya, betul. Tapi teman-teman nggak gentar ya, terus bergerak. Kita tetap bergerak. Khususnya di Kaltim. Terus jadi ini. Akibat gerakan-gerakan yang dibangun dari Kaltim juga memicu teman-teman yang lain. Misalnya di Kalimantan Selatan juga melakukan aksi dari Senin kemarin. Lalu kemudian dari NTB, Solo Raya, UNY juga mulai bergerak. Nah, namun yang menjadi kendala terkait pergerakan yang betul-betul masif di nasional itu tentang COVID-19 yang memang juga di sana peraturannya cukup ketat. Apalagi daerah Jawa ya. Ya, daerah Jawa, Jakarta yang sampai 5.000 per hari sudah sekarang. Jadi memang agak sulit untuk mereka turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Tapi tetap melakukan inovasi dan melihat kondisi untuk tetap menyuarakan terhadap kelemahan-kelemahan KPK ini. Saya malah khawatir teman-teman nanti intimidasinya itu bukan cuma di dalam bentuk peretasan WA, kan ada gaya intimidasi, gaya baru. Misalnya mengkopitkan seseorang gitu. Akhirnya kan kan itu pernah terjadi di Kalimantan Timur. Oke. Waktunya juga sudah hampir 45 menit ya. Ya, itu tadi saya kembali mengundang teman-teman. Kita silahkan diskusi tentang apa saja, tapi saya lebih berharap kalau misalnya kita lebih mendiskusikan hal-hal yang sifatnya konteksnya lokal gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau menyuarakan isu-isu nasional seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rahim, Mas Joji. Kita ketemu lagi di siaran podcast Samarinda Post berikutnya. Assalamualaikum.